Oke, akhirnya gue kembali lagi setelah hiatus selama 2 bulanan karena ada urusan kuliah yang gak bisa dihindari. So, kali ini gue akan bahas Pengabdi Setan 2 yang akhirnya dirilis juga. Dan gue salah satu dari orang yang nunggu sequelnya setelah 5 tahun menunggu. Namun, apakah film ini lebih baik dari film pertamanya? Tanpa basa-basi, ini dia review Pengabdi Setan 2. Pengabdi Setan 2 mengambil setting beberapa tahun setelah Pengabdi Setan yang pertama. Mungkin ada yang bikin bingung kok rumah susunnya berbeda. Gua termasuk yang bingung juga. Namun tenang aja, di sini dijelaskan kenapa mereka ini pindah dari rumah susun yang lama. Menurut gue pribadi, film ini banyak peningkatan dari segi visual horornya. Ya, tapi dari segi ceritanya sendiri gue lebih suka film pertamanya. Film pertamanya itu lebih jelas ceritanya, dan alur yang dibawakan itu tidak lambat. Namun di film keduanya ini, film ini terkesan meningkatkan horornya ketimbang ceritanya. Film keduanya punya alur lambat yang sepanjang film sebelum konflik atau motifnya itu jelas, cuman diisi sama horornya, horor dan horor lagi. Mempunyai alur lambat namun hanya diisi horor menurut gua rada kurang aja. Ya jadinya kayak wahana rumah hantu. Hampir 80% film ini diisi dengan horor. Sampai-sampai mungkin buat kalian pas ada momen yang harusnya kaget tapi nggak kaget. Ya dikarenakan udah ketahuan bakal ada jump scare atau udah kebal karena horor terus yang disuguhkan. Lanjut ke karakter, di sini kita dapat beberapa karakter yang baru. Ada karakter Tari yang diperankan oleh Ratu Felicia dan ada Dino yang diperankan oleh Jordi Pranata. Tapi ini karakter kayaknya cuma nambahin durasi horor doang kesannya. Tidak terlalu berdampak sama inti ceritanya kecuali karakter Wisnu. Mereka dimunculkan biar kita bisa lihat kalau dua karakter ini juga bakal diteror. Sebenarnya dua itu aja kekurangan dari film ini. Namun buat gua impact yang ditimbulkan itu berasa banget dan besar. Kelebihannya film ini sendiri ya jelas pada ada horornya. Joko Anwar berhasil memperlihatkan rumah susun yang benar-benar horor dan minim pencahayaan. Meskipun sejarah rumah susunnya sendiri itu nggak terlalu banyak diperlihatkan, cuman sekedar foto-foto aja. Nah, scoring musiknya juga di sini top banget, bener-bener mendukung setiap adegan horornya. Bahkan dalam beberapa adegan itu musiknya mengingatkan gue terhadap film Insidious. Gue nggak tahu ini cuman gue aja yang ngerasain atau gimana ya. Hal yang bagusnya di film ini membuka sedikit demi sedikit identitas bapak dan ibu yang sebenarnya, namun masih ninggalin banyak jawaban. Jadi ya kesannya film kedua ini udah meng-reveal beberapa jawaban tapi menimbulkan pertanyaan yang baru lagi. Dan semoga ya pertanyaan baru itu muncul di film ketiganya. Yang gue suka di film ini twistnya. Gue gak akan cerita apa yang terjadi di film ini, tapi gue gak nyangka aja ini karakter bakal muncul lagi ternyata. Kalian wajib nonton Pengabdi Setan 1 dulu biar paham sama yang gue omongin yang sekarang ya. Best adegan dari keseluruhan film ini dan yang benar-benar membuat gue lebih ngeri ketimbang setannya itu ya pas puncak konfliknya, alias pas anggota sektenya muncul semua. Ini adegan bener-bener keren buat gua. Sinematografinya juga udah oke dalam memperlihatkan horor di film ini. Ya itu aja sih review Pengabdi Setan 2 dari gua. Kesimpulannya film ini dari segi horor oke banget, tapi inti ceritanya masih kurang. Alurnya lambat dan cuma diisi oleh horor doang. Itu aja yang bikin jeleknya. Jadi skor akhir dari gua 7,7/10. Terima kasih bagi yang sudah menonton, like, comment, dan subscribe. Gua Rakis, signing out.